sih mendukung ketahanan pangan dari rumah? Ketahanan pangan dari rumah ya. Mungkin kalau kami di Garis Kebun itu mengkoreksi sedikit. Jadi bukan ketahanan pangan kalau bahasa kami lebih suka menyebutnya kemandirian pangan. Apalagi terutama dari rumah ya. Karena kita tuh berharap banget setiap rumah tangga kita bisa mandiri pangannya. Walaupun mungkin kayaknya nggak bisa semuanya ya, tapi setidaknya kita bisa mulai sedikit lah, mulai belajar gitu sedikit demi sedikit. Tidak terlalu tergantung dengan pasar. Misalnya kita bisa belajar bercocok tanam, kita bisa belajar budidaya ikan, kita bisa belajar ternak ayam, ternak kambing atau hal yang lainnya gitu. Jadi menurut saya kalau kita mau mulai belajar untuk kemandirian pangan kita sendiri itu bisa banget. Kita bisa mulai menanam tanaman yang biasa kita konsumsi. Kalau teman-teman tuh biasanya konsumsinya apa sih? Misalnya sayuran, kangkung, pakcoy, bayam, itu bisa dengan mudah kita tanam sendiri. Terus yang suka makan pedas, yang suka nyambel gitu, mungkin kita juga bisa nanam cabai, nanam tomat. Nah, dari situlah kita bisa mulai melatih kemandirian pangan kita. Kemudian dari ikan juga kita bisa mulai dengan kolam yang kecil atau ada budik damber gitu. Kita bisa merawat ikan atau bisa mulai merawat ayam, bebek gitu. Jadi kita bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita sendiri, mulai dari rumah kita sendiri. Krisis pangan kayaknya memang sekarang tuh udah seperti tidak bisa dipungkiri gitu ya, apalagi dengan adanya krisis iklim, perubahan iklim gitu ya. Aku tuh semenjak tahun 2019 terjun langsung gitu di dunia pertanian, perikanan gitu, pokoknya di bidang agribisnis gitu. Aku tuh ngalamin langsung gimana perubahan iklim ini, krisis iklim ini sangat berpengaruh terhadap hasil dari pertanian dan perikanan aku gitu. Jadi kalau menurut aku solusinya seperti tadi yang aku bilang, kita bisa mulai dengan kemandirian pangan dari rumah kita sendiri. Kita bisa mulai nanam-nanam yang kita akan konsumsi. Jadi ya tanamlah apa yang kamu makan dan makanlah apa yang kamu tanam. Itu salah satu yang kuncinya menurut aku. Dan selain itu kayaknya krisis pangan ini tuh terkait banget sama krisis iklim gitu. Jadi iklim yang sekarang makin nggak jelas gitu kan, perubahan iklim itu mempengaruhi banget kan di bidang pertanian. Jadi menurut aku kita juga udah harus mulai bergerak nih untuk lebih ramah terhadap lingkungan. Misalnya bertaninya kita mulailah dengan bertani yang organik gitu, kurang-kurangi atau kalau bisa hindari pupuk kimia, hindari pestisida yang kimia-kimia itu salah satunya. Kemudian dengan pemakaian listrik kita juga, kita kalau bisa hemat listrik, hemat BBM, itu bukan cuma untuk hemat biaya ya secara ekonomi, tapi itu untuk melatih gaya hidup kita yang lebih ramah lingkungan, yang itu sebenarnya berdampak terhadap lingkungan kita semua gitu. Jadi kalau dilihat krisis pangan tuh mungkin kelihatannya dampaknya mungkin ke petani ya. Petani tuh bisa banget gagal panen. Aku tuh waktu lagi budidaya ikan, kemarin tuh kemaraunya lumayan panjang. Di situ debit air dari sungai itu sangat berkurang gitu. Jadi aku kan di sini pakai sistem air deras gitu. Jadi kolam aku ini dari sungai airnya dari pegunungan, dari Gunung Salak masuk ke sungai, kemudian masuk ke kolam aku. Nah dari situ airnya udah sedikit, jadi aku harus mengurangi kapasitas ikan yang aku budidayakan. Nah dari situ aja tuh udah kelihatan. Berarti kan pangannya jadi akan lebih sedikit gitu. Kalau ini tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik gitu, aku tuh sangat khawatir satu saat krisis pangan akan sangat terjadi gitu, maksudnya bisa terjadi dan dampaknya akan dirasakan oleh kita semua gitu. Jadi semoga aja kita semua tuh bisa memperbaiki ini walaupun nggak secara langsung tapi sedikit demi sedikit. Kemudian kita bisa mulai bertindak, kita tularkan kepada teman-teman kita, kepada saudara, kepada anak dan lain-lain gitu untuk kita lebih ramah lingkungan. Dan kalau bisa ya itu tadi,
biar tidak krisis pangan gitu. Kita mulailah menghasilkan pangan kita sendiri. Jadi kalau kita mau mulai untuk menanam pangan kita sendiri, pilihlah tanaman yang paling mudah sebenarnya. Kalau aku boleh kasih saran, bisa tuh yang menurut aku mudah ya, itu kayak nanam kangkung, nanam bayam, itu lumayan mudah gitu. Terus kalau benar-benar nih teman-teman kayak, aduh nggak ngerti banget gitu cara bercocok tanam gitu, teman-teman bisa ikut pelatihan-pelatihan, bisa secara offline atau online. Sekarang banyak banget di sosial media gitu orang-orang yang sharing tentang bercocok tanam yang mudah gitu. Tapi kadang kita harus selektif juga ya. Kadang kayak orang tuh terlalu apa ya, dia tuh kayak misalnya di YouTube itu kadang banyak yang itu cuma jadi tontonan tapi bukan tuntunan gitu, karena kita nggak bisa tuh plek-plek ngikutin langsung apa yang ada di YouTube gitu. Jadi sebenarnya kalau aku saranin sih lebih baik ikut pelatihan yang offline gitu. Jadi mungkin bisa ikut komunitas-komunitas berkebun gitu. Jadi kayak nanti dari situ sharing-sharing gitu. Kami di Garis Kebun juga sering melakukan sharing gitu kepada teman-teman, sering bikin pelatihan juga tentang berkebun, tentang budidaya ikan gitu. Jadi mungkin bisa ikut kelas-kelas yang seperti itu, mungkin ada yang formal atau informal gitu, itu bebasnya teman-teman aja. Tapi kalau bisa memang cari yang kredibel gitu, yang benar-benar dia menjadi tuntunan, bukan cuma menjadi tontonan gitu. Jadi agar kita juga benar-benar bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapat tuh dari yang orang-orang sharing itu. Jadi bisa diterapkan ke rumah kita, jadi kita bisa mulai dengan kemandirian pangan kita sendiri. Kalau teman-teman yang tertarik untuk belajar untuk bercocok tanam atau budidaya ikan atau beternak yang lain gitu, itu bisa banget kita belajar bareng-bareng di Garis Kebun. Jangan lupa follow Instagramnya Garis Kebun gitu. Jadi nanti di sana akan banyak beberapa info. Kita juga ngadain pelatihan offline atau online gitu. Terus kita juga sering banget ngadain, kita sebutnya adalah agro edu ekoturism gitu. Jadi kita belajar atau bermain bersama gitu, bermain di alam, belajar di alam tentang lingkungan, tentang peternakan, perikanan, pertanian, kehutanan bahkan gitu. Jadi ikutin terus Instagramnya Garis Kebun. Dan yang terdekat kami akan melakukan kegiatan edukasi untuk anak-anak. Kita kolaborasi dengan beberapa komunitas, kita mengadakan Little Fish Farmer gitu. Jadi kita mengajak anak-anak nih biar mencintai alam, mulai dari hal-hal yang mereka sukai gitu kan. Jadi mereka kan suka tuh main sama ikan, nangkep ikan, basah-basahan gitu. Jadi kita bermain bersama, bermain dengan ikan gitu untuk anak-anak. Nanti rencananya tanggal 27 Januari tahun 2024 hari Sabtu gitu. Jadi teman-teman bisa ikutan, bawa anaknya atau bawa adiknya atau bawa ponakan, bawa anaknya teman atau siapa aja gitu. Jadi bisa banget ikutan. Acara selanjutnya ada lagi di bulan Februari, rencananya tanggal 3 dan tanggal 17. Kita akan belajar cara membuat selai, cara membuat acar, terus kita juga ada kegiatan kebun keluarga. Nah, jadi nanti keluarga yang mau ikut berkebun, mau belajar bareng, sharing bareng, itu bisa banget ikutan di kegiatan-kegiatan kami. Jadi jangan lupa follow Instagramnya Garis Kebun. Kita di sini juga budidaya ikan, salah satunya ikan gurame, di mana kita ngasih pakannya itu berupa pakan alami. Jadi dari dedaunan, misalnya dari talas, terus daun sente, daun singkong, daun pepaya, pokoknya daun-daun yang kita sudah pelajari bahwa itu disukai oleh gurame kita gitu. Jadi memang tujuannya adalah kita untuk kemandirian pangan. Jadi biar kita nggak tergantung dengan pakan yang pabrikan gitu. Jadi kita memberi makan kepada ikan kita gurame ini adalah pakan-pakan yang tersedia di sekitar kita, dimana itu menurut kami ya, menurut penelitian juga manfaatnya sangat baik untuk gurame kita gitu. Jadi lebih sehat, lebih untuk menghindari penyakit.
Terus kita juga nila juga beberapa kita kasih pakan hijauan juga. Salah satunya beberapa contohnya sih azolla, lemna, terus wolvia. Pokoknya pakan-pakan yang alami, pakan yang ada di sekitar kolam kita.